Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi dari CGP Angkatan 9, bagaimana kalau kita beri tepuk semangat dulu buat calon CGP Angkatan 9 kita, yaitu Bu Rita. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Kamu bisa, Bu Rita bisa, semua bisa. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah kita yang telah memberikan kesempatan kepada CGP kita Angkatan 9 untuk mempresentasikan kegiatannya yang akan disampaikannya kepada rekan-rekan sejawatnya. Nah, sebelum mulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja. Yang pertama, kata sambut. Nah, aku apa? Pembuka. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, paparan aksi nyata yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9. Doa. Masih ada enggak? Kalau ada masih ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara yang pertama, pembukaan dari saya. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, kata sambutan dari kepala sekolah. Acara yang keempat, doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Acara yang kelima, pemaparan materi aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Rita Harmeti. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Ana. Silakan Ibu Ana. Silakan Bapak Ibu berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bu Ana. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara yang ketiga,
kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu kami persilakan secara hormat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu pembawa acara. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita diberikan kesehatan dalam waktu siang ini, yaitu dalam kita mengikuti yaitu pemaparan dari guru kita yang ikut calon guru penggerak, itu angkatan yang ke-9. Dengan ini Ibu mengucapkan selamat siang sekali lagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di UPT SD 024 Kota Garo ini. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kata sambutan untuk pelaksanaan, yaitu pemaparan aksi nyata dalam mengikuti CGP angkatan ke-9, yaitu yang akan diadakan oleh Ibu guru kita, Bu Rita. Nah, di sini Ibu ingin kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di UPT 024 ini supaya menjalin kerjasama yang baik. Bagaimana supaya teman kita bisa sukses di dalam mengikuti yaitu pelatihan atau CGP yang akan diadakan, yaitu selama 9 bulan. Ya, harus saling mendukung. Memang Ibu perhatikan sebagai ibu kepala sekolah di sekolah kita ini, kerjasamanya sudah sangat baik. Begitu juga kepada ibu yang ikut CGP, pandai-pandailah bekerja sama dengan temannya waktu kita meninggalkan anak kita, supaya dalam proses pembelajaran anak tersebut tidak tertinggal. Jadi yang ikut CGP bekerja sama dengan yang tidak ikut. Yang tidak ikut pun harus, ya, Ibu menekankan harus bekerja sama. Disitulah namanya kita berkolaborasi. Ya, kalau kita saling mendukung, seberat apapun beban yang kita hadapi akan bisa kita hadapi. Dan kepada di sini ada 2 orang kita yang lulus untuk angkatan ke-9. Mari semangat, ya. Ibu memberikan semangat. Ya, Ibu sebagai kepala sekolah selalu mendukung. Karena Ibu merasa Ibu adalah mitra Bapak Ibu guru semua di sini. Kalau mitra itu berarti kita harus menjalin kerjasama yang baik. Apa tujuan kita akan tercapai kalau kita memang sudah melaksanakan bagaimana rencana dari mitra kita tersebut. Karena kita tanpa ibu-ibu dan bapak guru, saya sebagai kepala sekolah tidak akan bisa berdiri di sekolah kita ini. Begitu juga ibu dan bapak guru, tanpa ada kepala sekolah mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang akan dihadapi karena tidak ada kita saling kerjasama. Jadi dengan kerjasama kita, mudah-mudahan yang 2 orang bisa sukses lulus sampai di akhir pembelajarannya. Dan untuk Bapak Ibu guru yang mau ikut lagi angkatan ke-11, lebih bersemangat kembali. Dengan banyaknya kita, ya, dengan banyaknya perubahan-perubahan yang kita hadapi, pembelajaran yang kita pelajari, maka itu akan sebagai kita seorang pendiri akan menjadi lebih dewasa lagi. Jadi kita jangan istilahnya anti kita kepada perubahan. Kita harus senang dengan perubahan kita itu tersebut. Dalam pendidikan ini kita akan semakin dewasa lagi, semakin tua dengan pendidikan yang ada di negara kita ini. Mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu guru yang mengikuti banyak pelatihan-pelatihan, workshop,
baik itu sosialisasi pendidikan di SD 024 ini akan semakin kembali lebih maju. Itu yang Ibu harapkan. Jadi mari kita kolaborasi yang baik, guru yang CGP dengan yang belum bekerja sama yang baik, atau guru bidang studi harus menjalin kerjasama yang baik. Itu yang sangat Ibu harapkan, karena kalau tidak ada kerjasama yang baik, apapun yang kita rencanakan tidak akan berhasil. Jadi doa Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan yang ikut guru penggerak, calon guru penggerak bisa lulus dengan mendapat nilai yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bu Ayu. Kepada Bu Ayu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran acara kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Rita. Ya Allah, berkahilah apa yang kami dengar, mudah-mudahan apa yang kami dengar dapat kami laksanakan di sekolah kami. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu kami ucapkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan aksi nyata yang akan disampaikan Ibu Rita, alangkah baiknya kita breaking dulu ya. Silakan Ibu Rita. Iya Bu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar ke atas, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, putarlah ke bawah. Diputar-putar, diputar-putar. Silakan Ibu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Suaranya. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, terima kasih buat Ibu Bapak semua. Pada encok ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kita
kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari CGP Angkatan 9 disampaikan oleh Ibu Rita Harleti SPD. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Ibu pembawa acara. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini, siang ini, bisa berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian yang kami banggakan teman-teman semua yang pada hari ini dalam suasana walaupun gerah kita masih diberikan semangat, terutama tadi udah ada speakingnya dari pembawa acara. Terima kasih Bu, semoga apa yang dilakukan menjadi amal jariah bagi Ibu semua dan membuka semangat kita untuk hari ini. Kalau saya berpantun tidak pandai, ya Bu, saya orangnya lurus-lurus saja. Cuman ada satu kalimat yang saya dapatkan, tapi diterapkan luar biasa. Kalimatnya begini: saya hebat, kita hebat, semua hebat. Bisa kita praktekkan Ibu? Bisa. Ibaratnya kalimatnya sedikit, tapi penerapannya luar biasa. Kita coba ya. 1, 2, 3. Saya hebat, kita hebat, semua hebat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, sederhana, mudah-mudahan bisa mendalam. Baik, teman-teman semua, saya perkenalkan Rita Harleti, guru kelas 6 di UPT SDN 024 Kota Garo. Alhamdulillah, saya dengan Bu Erma di sekolah ini termasuk sudah ke dalam kategori pendidikan guru penggerak angkatan 9. Jadi kalau C-nya sudah kami lalui dari proses awal, sekarang sudah jadi P, PGP, pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan 2 huruf itu hilang, jadilah GP, guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk siang ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif itu kalau dulu namanya disiplin sekolah, bahasanya beda, penerapannya pun sangat jauh berbeda. Jadi 2 hal sebetulnya di konsep kita itu sebetulnya sama. Yang membedakan pola kita menerapkannya di sekolah. Ibaratnya kalau dulu rotinya itu dilapisi oleh yang namanya keju, kalau sekarang ditambah dengan durian, jadi tambah lebih enak dia. Itu yang budaya positif. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan acara kita pada siang ini, yang saya angkat tujuannya ada 2. Yang pertama, melengkapi tugas pribadi saya dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Yang kedua, saya selaku CGP berbagi ilmu kepada teman sejawat dan warga sekolah tentang budaya positif. Seperti yang saya terangkan tadi, sebetulnya itu barang lama, cuman ditambah porsinya dengan bahasa budaya positif. Oke Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke budaya positif, kita pola pikirnya diarahkan dulu dengan pendapat KHD, Ki Hajar Dewantara. Ibarat pohon, akarnya ini. Pohon akan hidup kalau akarnya kuat di bawah. Jadi menurut beliau, pendidikan itu membudayakan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap kekuatan. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Di situ kata kuncinya ada 2, kodrat alam, kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu artinya secara naluri, secara lahiriah kita sudah dibekali yang namanya kodrat kepemilikan badan. Orang lain tak akan bisa menyentuh. Itu yang kodrat alam. Saya ya saya, ibu bapak ya bapak ibu, punya hak masing-masing. Kemudian kodrat zaman ini yang bisa kita olah dengan mengisi kolaborasi. Siswa kita dia punya hak,
Dia punya teknologi di tangan, apalagi kalau kita berdiferensiasi, kalau kita belajar nanti, itu nanti kita bahasnya. Kita menggunakan IT, dia punya hak untuk menggunakan IT, tapi dibatasi oleh yang namanya budaya positif. Tidak akan bisa dia bebas melakukan semaunya dia. Kemudian menurut KHD, dia membedakan pendidikan dengan pengajaran. Kalau pendidikan itu istilahnya on the risk, ini bahasa Piaman mungkin. Nah, on the risk bagian dari pendidikan, di mana proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan upfolding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Intinya yang kita tuntun itu tidak hanya untuk di dunia, tapi arahnya kepada akhirat. Jadi kurikulum kita sekarang ilmu kita berikan, tapi akhlak nomor 1. Itu tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya dia ada bawa, kodrat zamannya kita sesuaikan supaya lebih terkontrol. Itu maksud dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini budaya akar pertama dari budaya positif. Sekarang baru kita masuk budaya positif. Agak kaku, Bu? Tidak. Agak kaku kayaknya, Bu. Bisa kita semangat ya, Bu ya? Oke. Lanjut. Tadi ibarat pohon ada akar kata saya tadi. Akarnya pendapat atau filosofi dari KHD. Sekarang kita mengarah kepada akar ke batang ke pohon. Budaya positif. Pengertian budaya positif, perwujudan nilai atau keyakinan universal. Universal kita ketahui itu lebih luas, lebih mendunia, yang diterapkan di sekolah. Pembiasaan yang baik mencakup perilaku, tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Sekarang timbul pertanyaan kita, warga sekolah itu siapa saja sih? Siapa sih, Bu? Guru, siswa, penjaga sekolah masuk? Masuk. Terus komite sekolah? Masuk. Ibaratnya semua yang berkaitan dengan lingkungan sekolah itu yang dinamakan warga sekolah. Terima kasih, Bu. Kemudian, apa sih gunanya kita menerapkan budaya positif? Tujuannya itu menumbuhkan karakter siswa atau anak. Karakter itu identiknya dengan sikap ya. Sikap. Kita mendidik tidak hanya iki, tapi emotional quotient. Tingkah laku dia bagaimana dia dalam sehari-hari. Contoh budaya positif yang sudah kita lakukan sehari-hari di 024. 1. Melaksanakan tata tertib sekolah atau aturan sekolah. Nah, sekarang namanya budaya positif. Makanya saya bilang tadi, budaya positif itu perhalusan bahasa dan perhalusan penerapan. Sebetulnya sudah dari zaman kita sekolah, sudah ada. Kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Ketiga, kejujuran. Keempat, religius. Kelima, kepedulian. Keenam, sikap toleransi. Dan ketujuh, sikap nasionalisme. Kalau dari contoh yang 5 ini lebih kepada yang namanya akhlak. Kita menerapkannya kepada akhlak, tidak hanya kepada IQ, tapi kepada EQ. Itu dari budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, supaya budaya positif itu terbiasa di sekolah, ada 6 langkah yang kita lakukan. Baik kita sebagai pendidik, baik kita sebagai dianggap orang tua di sekolah, orang tua kedua. Nah, langkah yang kita lakukan itu diantaranya ada 6. Yang pertama, lakukanlah dulu perubahan paradigma stimulus. Apa sih stimulus itu? Kata lainnya kalau bahasa kita respon. Respon kita kepada siswa. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif. Apa sih contoh-contohnya? Nanti kita jabarkan. Yang ketiga, adanya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ibaratnya kalau siswa berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah, ada satu kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, pasti dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Contoh sederhananya, dari rumah mungkin dia sudah dimarahi orang tua. Berdampak nggak ke sekolah Bapak Ibu? Pasti berdampak. Di antaranya mungkin dia tidak mood belajar,
Kemudian yang kedua, dia melampiaskan kekesalan pada teman. Nah itu nanti permasalahan contoh-contoh itu kitanya lah yang nanti menggunakan budaya positif itu, cara pendekatannya bagaimana. Itu nanti kita bahas penjabaran selanjutnya. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Ini 6 poin yang akan kita terapkan di Sekolah 024 Kota Garo. Selanjutnya kita jabarkan satu persatu. Mengantuk Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Mudah-mudahan bisa semangat kita ya. Semangat. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai yang proses dari stimulus yang pertama, perubahan paradigma stimulus. Untuk pembangunan budaya positif di sekolah, dituntut menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar peserta didik bisa berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Sekarang kita koreksi sekolah kita. Katanya supaya stimulus respon anak itu baik, sekolahnya udah nyaman. Kalau rasa penilaian kita, sekolah kita udah nyaman nggak Bapak Ibu? Nyaman, Bu. Nyaman. Satu, udah terpenuhi berarti. Untuk kurikulum merdeka, kita sudah terpenuhi dari segi fisik. Fisik kita kenyamanan sekolah sudah ada. Pohonnya sudah rindang. Kita sudah mulai menanam. Kemudian apalagi kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah ditandai dengan sudah adanya ditunjuk oleh kepala sekolah kita. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kepala Sekolah yang sudah menyediakan petugas kebersihan. Alhamdulillah sekolah kita sudah dipandang sangat nyaman dan bersih. Itu untuk perubahan stimulus. Jadi apa sih hubungannya Bapak Ibu? Hubungan stimulus ini dengan pelajaran siswa pasti sangat besar. Kalau mereka nyaman datang ke sekolah, malah rasa ingin pulang cepat tak mau. Biasanya seperti itu. Kalau udah nyaman dia di tempat sesuatu, ibarat kita pun nyaman di tempat kita bekerja, untuk bergerak ke pindah ke yang lain sangat berat. Itu pengalaman pribadi saya. Saya berat pindah dari 024 karena saya cinta 024. Amin. Itu stimulusnya. Terima kasih kawan-kawan. Konsep disiplin positif. Secara umum, disiplin positif itu pendekatan menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah ini harus digarisbawahi. Kok hadiah nggak bisa sih? Ya kan? Padahal tadi kita paparkan bagus itu hadiah. Kira-kira menurut Bapak Ibu bisa nggak bantu saya? Kok hadiah ini semacam sebuah problema ya? Kok bisa? Oh ya, silakan Bu Ana. Karena nanti ketika ada tugas selanjutnya anak itu tidak mengerjakannya karena kesadaran diri, tapi karena termotivasi sama hadiahnya. Sangat super sekali. Tepuk tangan dong teman-teman semua untuk Bu Ana. Katanya di situ hadiah itu bagus, tapi tidak selalu hadiah itu positif. Ada kecemburuan loh Bapak Ibu. Jadi makanya kalau kita di sekolah 024 memberikan hadiah itu pada akhir-akhir pembelajaran atau akhir semester. Kalau di proses awal pembelajaran kita kasih, besoknya dia itu saat kita lupa memberikan reward, dia malas. Dampaknya juga seperti itu. Jadi simpulannya ada positif, ada negatif dengan pemberian reward. Kemudian A hukuman, B konsekuensi. Ada dua istilah yang saya tampilkan di sini. Apa pula sih maksudnya? Kalau hukuman itu udah biasa kita terapkan. Anak bersalah seperti saya terapkan, teman-teman juga terapkan. Kalau siswa tidak datang tepat waktu, kemungkinan kita suruh dia hormat bendera. Itu betulnya hukuman fisik. Nah di kurikulum merdeka itu mulai kita hilangkan. Yang kita ganti itu adalah konsekuensi sekarang. Kalau you berbuat, you bertanggung jawab. Jadi kita mendidik anak itu untuk bisa bertanggung jawab. Tidak lagi menghukum. Kalau menghukum itu lebih sifatnya kedendam. Tapi mudah-mudahan kita sebagai guru dengan niat hati yang baik, yang tulus, bisa untuk kita terapkan di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saya punya contoh kasus di kelas saya. Faldo, siswa kelas 6, malas belajar membaca sehingga dia tertinggal dari temannya. Kemudian kasus saya yang kedua, Dito sering berpakaian tidak lengkap sesuai aturan sekolah. Dito disuruh hormat bendera. Ini seperti yang saya jabarkan tadi.
Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya, kira-kira dari 2 kasus yang saya alami bisa membantu saya menyelesaikannya melalui hukumankah atau melalui konsekuensikah? Konsekuensi. Boleh Bapak Ibu, siapa yang bisa? Konsekuensi. Oke, coba Ibu Mai, dari kasus kita yang 2 ini lebih ke hukuman atau kepada konsekuensi? Kalau menurut saya kepada konsekuensi, Bu, karena kita sudah memaparkan terlebih dahulu bahwasanya hukuman sudah fisik sudah tidak boleh lagi. Makanya dengan cara guru memberikan konsekuensi, maka anak yang melakukan kesalahan kita bisa rubah dengan cara yang lain. Oke. Contohnya di sini anak sering malas belajar membaca. Nah, di kelas kita kan ada nih teman-teman yang sudah pandai membaca. Iya Bu Mai. Nah, kita buat guru kecil di dalam kelas tersebut. Berarti teman sejawat ya? Iya. Oke. Nah, kita kasih kesempatan buat dia dan teman-temannya di dalam kelas. Nah, dengan waktu berapa menit setiap hari apa gitu yang menyenangkan. Yang menyenangkan juga, dia akan termotivasi. Oke. Nah, konsepnya di situ dia akan bertanggung jawab dengan Apa yang dia lakukan. Terima kasih, bertepuk tangan untuk Bapak Ibu atas jawaban dari Bu Mai. Oke, dari paparan Bu Mai tadi dapat kita simpulkan 2 kasus ini sesuatu yang berbeda. Satu berupa fisik, satu berupa konsekuensi. Artinya mereka memang nalurinya secara kodrat alam tadi tidak bisa kita pungkiri, memang mereka memiliki naluri untuk melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu yang nantinya kita kontrol apakah hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk kurikulum merdeka kita lebih mengarah kepada konsekuensi. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini saya kutip dari pendapat Maslow. Beliau menganggap kebutuhan itu alasan terbentuknya motivasi. Pasti itu. Kalau kita tidak memiliki kebutuhan, ngapain kita bekerja? Itu kalau kita ya. Begitu juga siswa. Kalau dia tidak ada gunanya, manfaatnya untuk belajar, ngapain dia capek-capek belajar? Jadi kembali lagi kepada kita guru. Bagaimana siswa bisa merasakan kalau belajar itu sebuah kebutuhan? Karena nantinya dia akan mendapatkan hasil dari proses pendidikan yang dia lalui. Motivasi pada diri untuk melakukan semua kegiatan yang menumpang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Itu dari menurut Maslow. Di antara 5 kebutuhan dasar itu, di antaranya yang pertama fisiologi, kebutuhan dari alaminya. Apa saja itu Bapak Ibu? Di situ tertera ada kita kebutuhan oksigen. Ini contohnya. Kita tidak tahan panas, kita butuh pendingin. Itu contohnya kan? Air, makan, suhu tubuh yang normal, terus tidur. Kebutuhan seksual mungkin siswa belum, tapi kalau untuk masa remaja sudah. Dalam tanda petik seksual dalam arti kata dewasa bukan, tapi kebutuhan seksual yang dimaksud di sini pertemanan mereka. Karena terlebih saya guru kelas 6, siswa saya kelas 6 itu sudah mengalami pubertas. Dia sudah merasakan sesuatu di dalam dirinya, berbeda dengan dirinya yang semula, yang masih masa kanak-kanak atau masih anak-anak. Beralih ke masa pubertas, mereka sudah masuk ke masa remaja. Itu jadi nanti ibu tengok kok kebutuhan seksual untuk anak SD bukan ke sana maksudnya, tapi lebih kepada hubungan dari segi fisiknya sendiri nanti pasti mengalami perubahan. Ada ciri pubertas laki-laki, ada ciri pubertas perempuan. Itu kebutuhan yang pertama dari 5 dasar itu. Yang kedua katanya rasa aman. Kembali cerita kita yang tadi, sekolah sudah menciptakan rasa aman bagi siswa. Yang ketiga kebutuhan sosial. Makhluk sosial, zoopolitikon, makhluk yang butuh hubungan dengan orang lain. Siswa kita tidak akan bisa sendiri. Kita pun sebagai guru tidak juga bisa sendiri. Saling berkaitan, saling memenuhi kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan penghargaan. Nah itu tadi yang kita bilang hadiah. Hadiah boleh, tapi tidak selalu berdasarkan hadiah anak bisa belajar. Ada waktu-waktu tertentu kita memberikan reward atau penghargaan. Terakhir, dari 5 kebutuhan dasar itu
Untuk mengaktualisasikan diri dapat diartikan wujud sesungguhnya, mencerminkan harapan serta keinginan. Jadi kita itu punya nafsu, Bu. Nafsu, keinginan. Pasti kita ingin memiliki sesuatu. Keinginan itu pun lebih. Ingin lebih dari seseorang. Pasti. Kenapa? Kembali ke kodrat alam. Kita punya itu, Bapak Ibu. Lanjut. Contoh aktualisasi. Ini juga saya ambil dari Maslow. Menurut beliau itu ada beberapa konsep. Ada 6. Ini bahasa Ibu Ces ini. Bahasa dari Melayu. 1. Acceptance and release. Memahami diri dan menerima diri. Pahami diri dulu kita. Saya siapa sih sebetulnya? Saya guru kah? Saya orang tua yang bagaimanakah? Jadi ini menilai diri sendiri. Kalau bahasa keren kita refleksi diri ya. Itu yang pertama teman-teman semua. Yang kedua problem centering, menolong sesama. Alhamdulillah kita guru 04 sudah menerapkan ini 100%. Dengan begitu saya merasa bangga. Ini pada diri saya sendiri teman-teman. Saya tidak akan dapatkan sekolah lain. Cinta 02 buat kepada. Yang ketiga spontanity, yang dilakukan secara spontan, naluriah. Itu dia yang ketiga. Yang keempat autonomi, solid. Nah itu dia solid. Solid itu kita dapatkan tidak gampang. Prosesnya bukan sehari, 2 hari, sebulan, tapi bisa bertahun. Kenapa? Solid yang kita dapatkan di sini butuh proses yang kita lalui. Berteman dengan teman sejawat kita, tidak mungkin kita kenal seseorang dalam waktu sehari. Iya kan Bu Ana? Ya, Bu Ayu? Karakter kita bisa diterima orang bertahun-tahun. Iya kan Bu Anggi? Hari ini kita masuk. Wah, apa mungkin teman akan menyukai kita semua? Tidak mungkin. Pasti butuh proses. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu yang ke-5. Terakhir, katanya fixed experiences, memandang semua yang terjadi dengan positif. Ini kayaknya saya masih kurang. Saya pribadi masih kurang. Berpikiran positif. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan pelan-pelan ya Bu, pelan-pelan kita bisa berubah. Amin ya rabbal alamin. Posisi kontrol. Ini posisi kontrol dari cara kita mengaktualisasikan budaya positif tadi. 1. Menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Rasa bersalah dalam arti kata anak itu menilai dirinya sendiri. Saya berbuat seperti ini pas apa tidak ya? Jadi bukan kita gurunya saja yang langsung mencap. Kamu salah loh. Nah, tapi tidak sekarang. Dari guru Merdeka, malah dia sendiri yang menyadari kesalahannya. Timbullah nanti rasa bersalah. Itu dari posisi kontrol. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Guru itu dijadikannya teman. Mana sopan? Dalam arti kata bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Teman dalam arti kata di sini dia akan bisa mencurahkan nasihat isi hatinya. Dia bisa berkonsultasi dengan kita, dia bisa menganggap kita orang tuanya pasti. Tapi sebagai teman kadang jarang sesuai kan. Peserta kita jarang. Cuman kalau kita udah dekat, hati kita sudah menyatu